Shalom, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi dalam program Sapaan Gembala GKI. Dan hari ini bersama dengan saya, Cahya Tantama, kader GKI yang saat ini sedang dalam tahap perkenalan di GKI Harapan Indah, Bekasi. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami, berikan kami kesiapan hati dan pikiran untuk menyambut pemberitaan dan perenungan firman Tuhan. Dan kiranya ada kekuatan dari Tuhan untuk kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bersama-sama dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25 sampai 32. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 25 sampai 32. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan-Mu bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, suatu kali ada seorang anak menjumpai ayahnya. Ayahnya dalam posisi santai sedang baca koran dan menutupi wajahnya korannya itu. Anak ini datang dengan berlari-lari kegirangan karena ternyata nilai rapotnya bagus dan ia minta hadiah kepada ayahnya. Anak ini memberikan selebaran kepada ayahnya, "Papa, ini ada sepeda, aku mau ini dong, Pak. Sepeda lipat yang baru, model terbaru, keren banget pokoknya, Pak. Papa lihat deh ini, di selebaran ini." Papanya ambil selebarannya dan ditutup oleh koran. Setelah ngecek, nggak berkata apa-apa, hanya cuma turunin korannya, menatap mata anaknya, sambil ada kode-kode tertentu dari ayahnya. Kemudian anaknya yang tadi bergembira, bergirang-girang, tiba-tiba mundur alon-alon. "Ya udah deh, Pak, lain kali aja deh, aku minta sepedanya." "Makasih ya, Pak." Anak ini kemudian pergi. Bapak Ibu, kenapa anak ini tahu kode-kode yang diberikan oleh ayahnya, dan anak ini tahu bahwa ayahnya itu tidak mengabulkan permintaannya? Karena relasi yang dekat. Karena ayahnya dan anak ini setiap hari ketemu, setiap hari berbicara, ngobrol, pokoknya dekat. Makanya anak ini tahu ayahnya mengizinkan atau tidak hanya lewat tatapan mata dan kode-kode tertentu dari ayahnya. Bapak Ibu, bukankah kadang kita juga bergumul? Bagaimana cara kita tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Kita bingung cari tahu kehendak Tuhan, tapi kita sendiri tidak mau menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan. Apa mau dikata kalau kita nggak dekat sama Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah melewati masa-masa Advent dan juga sudah memperingati merayakan Natal di tanggal 25 Desember yang lalu.
Adakah di momen Natal tahun ini kita punya momen tertentu, bukan hanya momen perayaan yang berbeda dari tahun-tahun yang lalu, tapi juga ada momen di mana kita merasakan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Adakah di momen Natal tahun ini kita makin kenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan? Atau sebaliknya, kita malah setelah Natal merasa capek, lelah, letih, dan tidak mendapatkan apa-apa? Bapak Ibu, dalam bacaan kita hari ini, ada seorang yang bernama Simeon. Dia adalah seorang yang benar, dia adalah seorang yang saleh, yang menantikan kedatangan Mesias. Dan dalam masa penantian itu, Simeon tidak ongkang-ongkang kaki, tidak santai-santai, tetapi tiap-tiap hari ia ke bait Allah untuk berdoa, memuji Tuhan. Sampai pada akhirnya Simeon dibawa oleh Roh Kudus berjumpa dengan bayi Yesus, Sang Mesias, yang sedang ia nanti-nantikan itu. Dan ketika melihat bayi Yesus, Simeon langsung klik dan langsung paham bahwa ini adalah Mesias yang sedang dinanti-nantikan oleh umatnya Israel. Simeon akhirnya memuji Tuhan. Dalam pujiannya yang terkenal ini, dalam bahasa Latin disebut Nunc Dimittis, Simeon memuji Allah, memuji kebesaran nama Allah, dan Simeon menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu. Simeon begitu yakin, dia kenal, dia tahu siapa yang ada di hadapannya. Karena dia setiap hari berdoa, datang ke bait Allah, memuji Tuhan. Jadi Simeon tahu dan yakin bahwa bayi usia 8 hari ini adalah Sang Mesias. Simeon tahu kehendak Tuhan. Simeon tahu rencana Tuhan dalam hidupnya. Makin dekat Tuhan, makin tahu kehendak Tuhan. Itulah Simeon, Bapak Ibu. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Adakah kita dalam menjalani hari-hari ini, bahkan menjelang akhir 2024, apakah kita sudah semakin dekat dengan Tuhan, sudah semakin kenal dengan Tuhan, ataukah kita hanya menjalani hari-hari ini sama seperti tahun-tahun yang sudah lewat? Kalau kita menelisik, Bapak Ibu, di awal tahun, mungkin ada di antara kita yang punya resolusi bahwa tahun ini harus baca Alkitab secara lengkap misalnya. Tahun ini harus lebih rajin saat teduh. Lengah dikit, udah akhir tahun Bapak Ibu. Apakah resolusi itu sudah kita tepati, sudah kita jalani dengan setia? Atau jangan-jangan resolusi hanya sebatas resolusi tanpa solusi, Bapak Ibu? Bapak Ibu, apa yang tersisa dari momen Natal kemarin? Apa yang saat ini sedang kita jalani menjelang tahun baru? Adakah kita masih punya kerinduan untuk kenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, sehingga kita tahu apa yang jadi kehendaknya di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, menjelang tahun baru, mari kita kembali lagi mengoreksi, mengevaluasi diri kita. Selamat mengenal Tuhan, selamat menjalin relasi pribadi dengan Tuhan, dan selamat mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami berdoa bagi setiap kami. Biarlah kami boleh makin kenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, dan makin tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sama seperti Simeon yang tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya, kiranya kami pun juga sama. Dan kiranya menjelang akhir tahun ini, kami boleh kembali mengevaluasi kehidupan kami. Adakah di antara kami yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi,
di tahun 2024 ini. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami di dalam refleksi perenungan kami masing-masing. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam hangat Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.